Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang gadai dalam sudut pandang hukum, jaminan, dan penyelesaiannya. Kami beranggotakan kelompok Fauzan Akmal Ibrahim, Gregorius A.R. Sogen, dan Wibin Arsyid Maulana. Gadai. Pengertian gadai. Gadai adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara memberikan barang jaminan kepada pemberi dana. Barang jaminan ini akan dikembalikan lagi kepada kita saat dana yang dipinjam sudah dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Lalu ada prinsip dan fungsi. Prinsip utama dalam gadai adalah hak tanggungan. Ini berarti bahwa kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang digadai debitur gagal melunasi hutangnya. Penjualan tersebut bertujuan untuk menutupi nilai hutang debitur. Lalu ada fungsi. Fungsi mengelola menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, sebagai jaminan yang memberikan kepastian bagi kreditur bahwa piutang mereka terjamin. Lalu ada contoh kasus. Bima, seorang pengusaha furnitur membutuhkan modal tambahan untuk memperbanyak produksi furniturnya dan dia memutuskan untuk meminjamkan uang dari lembaga gadai cepat. Lembaga yang menawarkan uang dengan cepat dengan jaminan gadai. Lalu ada perjanjian kontrak. Perjanjian, Bima harus menandatangani perjanjian gadai dengan lembaga keuangan gadai cepat. Lalu sebagai jaminan Bima menyerahkan surat kepemilikan mobil miliknya kepada pihak lembaga gadai cepat. Dalam perjanjian yang tertera, Bima tetap boleh menggunakan mobil selama dia membayar angsuran gadainya. Lalu ada kontrak. Perjanjian gadai merupakan detail tentang peminjaman, suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan saksi keterlambatan. Lalu Bima dan lembaga gadai cepat telah sepakat menandatangani kontrak sebagai bukti dan perjanjian gadai. Hak dan kewajiban pemilik barang gadai. Hak Bima memiliki hak untuk menggunakan mobilnya selama Bima membayar angsuran tepat waktu. Bima memiliki hak atas mobilnya setelah melunasi hutangnya. Kewajiban Bima memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Jika terjadi kerusakan dan kehilangan mobilnya, Bima akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut oleh pihak gadai. Lalu, ada hak dan kewajiban dari pihak gadai. Hak gadai yang pertama memiliki hak tanggungan atas mobil Bima. Yang kedua, berhak menjual mobil jika Bima tidak melunasi. Yang ketiga, berhak menuntut pembayaran hutang jika Bima terjadi wan prestasi. Lalu ada kewajiban gadai. Yang pertama, memiliki kewajiban untuk menjaga mobil selama perjanjian berlaku. Yang kedua, berkewajiban mengembalikan mobil kepada Bima jika hutang sudah dilunasi. Yang ketiga, wajib mengembalikan mobil kepada ahli warisnya jika Bima meninggal dunia. Selanjutnya, risiko dalam perjanjian gadai. Risiko pemberi gadai. Yang pertama, kehilangan aset berupa mobil jika tidak membayarkan hutang. Yang kedua, kesalahan administrasi atau penyalahgunaan dokumen. Dan yang ketiga, kerusakan atau kehilangan mobil. Yang berikut risiko penerima gadai. Yang pertama, penurunan nilai mobil. Yang kedua, sengketa kepemilikan. Dan yang ketiga, kerusakan fisik mobil. Selanjutnya, tanggung jawab dalam perjanjian gadai. Tanggung jawab Bima. Yang pertama, menjamin keabsahan mobil. Yang kedua, melunasi pembayaran sesuai perjanjian. Dan yang ketiga, menjaga komitmen perjanjian. Dan tanggung jawab sebagai penerima gadai. Yang pertama, menjaga keamanan mobil, mengembalikan dokumen mobil setelah utang lunas, transparansi, dan yang terakhir, proses penagihan yang adil. Yang berikutnya, penyelesaian sengketa gadai. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah langkah pertama dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara Bima sebagai debitur dan penerima gadai sebagai kreditur. Kedua pihak mencoba mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Bima sebagai debitur terlambat membayarkan hutang, maka kreditur dapat memberikan perpanjangan waktu sebagai solusi. Yang kedua, mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral atau mediator yang membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir. Mediator membantu menyelesaikan sengketa tentang denda, keterlambatan pembayaran yang tidak diatur dalam perjanjian awal. Yang ketiga, konsiliasi.
Seperti mediasi, konsiliasi melibatkan pihak ketiga. Namun dalam konsiliasi, pihak ketiga memberikan usulan penyelesaian yang lebih konkret, meskipun tidak mengikat. Menyediakan solusi yang lebih terstruktur dibandingkan mediasi. Dan yang terakhir, penyelesaian secara litigasi. Ketika penyelesaian secara non-litigasi tidak menemukan titik akhir, maka membawa kasus ke pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitur gagal melunasi hutang, barang gadai dapat dieksekusi melalui lelang resmi untuk melunasi hutang. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam sudut pandang hukum jaminan, gadai mobil merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam pasal 1150 KUHP Perdata. Gadai memberikan hak kepada kreditur atau penerima gadai untuk memegang barang bergerak milik debitur atau pemberi gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Esensi gadai adalah memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi hak debitur sebagai pemberi jaminan. Gadai mobil menempatkan mobil sebagai objek jaminan yang harus dijaga oleh kreditur selama perjanjian berlangsung. Dalam hal ini, kreditur memiliki kewajiban untuk memelihara barang gadai agar tidak rusak atau tidak hilang. Sementara, debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian. Jika terjadi wan prestasi atau gagal bayar, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi barang gadai sesuai prosedur hukum, baik melalui penjualan secara lelang maupun kesepakatan lain.